Perkenalkan, nama saya Himalia Putri, NPM 21544701004. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas air. Manajemen kualitas air adalah suatu usaha untuk menjaga kondisi air tetap dalam kondisi baik untuk budidaya ikan dengan memperhatikan faktor fisika, kimia, dan biologinya. Adapun parameter pengukur kualitas air, yang pertama fisika, yaitu suhu, cahaya, kecerahan warna air, kekeruhan, dan padatan tersuspensi. Yang kedua kimia, terdiri dari pH, DO, amonia, CO2, dan nitrogen. Yang ketiga biologi, yang terdiri dari plankton dan bakteri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang suhu pada manajemen kualitas air. Yang pertama, suhu. Suhu optimum yang baik untuk budidaya ikan air tawar umumnya berkisar 25-30 Celcius. Cara mengatasi perubahan suhu melakukan proses pergantian air kolam atau dengan menggunakan sistem. Yang kedua, keasaman pH. Faktor yang mempengaruhi pH air yaitu sisa-sisa pakan dan kotoran yang mengendap di dasar kolam. Kandungan CO2 yang tinggi hasil pernapasan terjadi menjelang fajar sampai pagi hari. Nah, adapun dampak perubahan pH tersebut. Yang pertama, terganggunya proses metabolisme ikan. Yang kedua, ikan mudah terserang penyakit. Yang ketiga, pertumbuhan menurun, stres. Yang keempat, pH tinggi dapat meningkatkan kandungan amonia sehingga kualitas air terganggu. Dan di sini saya sedang berada di kolam ikan air tawar nila. Saya akan menjelaskan cara untuk mengatasi pH air. Yang pertama, air kolam dikeringkan, kemudian diberi kapur. Yang kedua, dilakukan pengendapan sebelum air dimasukkan ke dalam kolam. Yang ketiga, penggantian air untuk membuang sisa-sisa pakan dan kotoran dari dasar kolam agar pH kembali normal. Selanjutnya, dilakukan oksigen terlarut, kandungan oksigen terlarut dalam air agar ikan dapat tumbuh dengan baik minimal 3 dan optimum 4-7 ppm. Selanjutnya, pada bagian amonia. Amonia merupakan faktor penting dalam mengatur kesehatan dan pertumbuhan ikan karena bisa menyebabkan racun bagi kehidupan ikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dilakukannya manajemen kualitas air dan dampak kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar, yaitu untuk melestarikan fungsi air dengan melestarikan conservation atau mengendalikan kontrol. Pelestarian kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya. Nah, begitupun juga dan ada juga dampak jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar. Jika kualitas air yang kita gunakan tidak baik, maka itu akan berpengaruh buruk bagi kehidupan sehari-hari. Jika kualitas air yang kita gunakan itu buruk, kita bisa terkena penyakit dikarenakan memakai air tersebut. Adapun juga faktor penyebab penyakit ikan. Yang pertama, ikan. Yang kedua, patogen penyakitnya. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Dan juga sudah melampirkan alat dan bahan pengukur kualitas air. Maybe tonight we'll have a good time. Forget all of our trouble, close our eyes and let. Sekian dari saya tentang materi manajemen kualitas air. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.